Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Nikmat yang luar biasa banyaknya, nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan itu menjadi sebuah keharusan bagi kita sebagai seorang hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ulama katakan an-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Ya, nikmat itu kalau kita syukuri maka nikmat itu akan tetap langgeng pada diri seseorang. Tapi kalau kita kufur kepada nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan hilang, akan lari dari kita. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka Allah yang akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kita kufur, ya ketahuilah azab Allah sangatlah pedih. Ya. Sehingga kita bersyukur atas segala keadaan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Selawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke nasihat singkat pada malam hari ini, kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada pihak DKM Masjid yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyampaikan tausiah singkat ini, yang dimana duduknya kami di depan ini adalah dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ma'had Al-Aiman, yaitu melalui program KDL, Kuliah Dakwah Lapangan. Sehingga sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, dan juga tentunya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada guru-guru kami yang telah mendidik kami dengan sepenuh hati, kepada Ustadz Abu Abdillah Hadani, Ustadz Gandhi Dawari, dan juga Ustadz Abu Numailah Wahyu, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Semoga Allah membalas dengan balasan yang terbaik. Tapi para jamaah sekalian rahimakumullah, adapun nasihat singkat yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah nasihat tentang mengingat kematian. Nasihat tentang mengingat kematian. Kematian, ya, para jamaah, adalah sebuah hal yang pasti. Sebuah hal yang pasti akan terjadi, pasti akan menimpa pada setiap jiwa seorang mukmin. Bahkan menimpa seluruh manusia, menimpa semua makhluk yang bernyawa. Namun perkara ini banyak kita lupakan, banyak kita lalai dari mengingat yang namanya kematian. Padahal kematian ini suatu hal yang pasti. Allah Subhanahu wa taala katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik dia muda, tua, sehat, bugar, sakit, siapapun dia, anak kecil, orang dewasa, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ya, berapa sering kita mendengar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat sering kita dengar kalimat tersebut. Ya, tidak asing kalimat ini dalam telinga kita. Ya, sering kita dengar si fulan meninggal dunia.
Berapa sering kita dengar hal tersebut, ya. Bahkan berapa sering kita memanggul jenazah orang lain, ya. Kita sholat jenazah, kita bantu ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, ya. Bahkan sangat sering. Tapi berapa banyak orang yang bisa mengambil pelajaran, ya. Tidak banyak orang yang bisa mengambil istifadah, ya, mengambil faedah dari kematian orang lain. Padahal kematian itu suatu saat akan menimpa dirinya sendiri, ya. Inilah yang membuat kita sering lalai. Barangkali hati kita ini dipenuhi dengan dunia, sikap kita yang masih rakus dengan dunia, sehingga kita lupa dengan hal yang pasti akan terjadi kepada kita. Ya, mungkin kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan mencari nafkah dan lain sebagainya. Ya, padahal kematian senantiasa mengintai, siap untuk datang kepada kita. Berapa sering kita dengar si fulan yang tadinya sehat bugar, mungkin umurnya masih muda, pada pagi harinya masih bercanda sama kita, masih tertawa bersama. Kita masih melihat wajahnya, tidak terlihat tanda-tanda akan dicabut nyawanya. Ya, tetapi takdir berkata lain. Inilah kematian para jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian tersebut pasti akan mendapati kalian. Ya, kematian yang kita lari darinya, mau tidak mau pasti akan kita jumpai kematian tersebut. Mau kita lari kemanapun, maka kematian ya pasti akan mendatangi kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kita akan dikembalikan ya, kepada alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian akan dikabarkan kepada kita atas apa saja yang telah kita perbuat dari amalan-amalan kita. Bahkan kematian ini tidak dapat diundur walaupun hanya sesaat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan Allah tidak akan pernah menunda, mengundur-undur apabila telah datang waktunya, yaitu datang ajalnya. Tidak pernah Allah undur walaupun hanya 1 detik. Wa likulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka telah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak kami undur dan tidak juga kami majukan, kata Allah. Ya. Kalau waktunya sudah datang, maka tidak ada lagi kesempatan untuk ditunda atau dimajukan. Inilah sifat dari kematian. Bahkan kematian ini di antara sifatnya adalah mendadak. Ya, tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dicabut nyawanya, di mana tempatnya, gimana keadaannya. Ya, tidak ada yang tahu. Mungkin dia ya berniat pergi ke suatu tempat, ya ternyata tempat itu adalah tempat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang tahu ya di bagian bumi mana dia akan meninggal dunia. Ya, tidak ada yang tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah."
Dimanapun kalian berada, maut pasti akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian bersembunyi di balik benteng yang kokoh, kematian pasti akan datang kepada seorang hamba. Walaupun dia dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap, dia berada di pengawasan yang penuh, berada di bangunan yang paling kokoh sekalipun, tetap kematian akan bisa mendatanginya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang kematian ini. Dan ketahuilah para jamaah, dunia ini, dunia yang kita hidup di atasnya, ini akan kita tinggalkan. Dunia yang kita hidup di atasnya ini akan segera berakhir. Tidak ada yang tinggal abadi di dunia ini. Seseorang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan, mencari uang, tetapi dia lupa bahwasanya apa yang dia kumpulkan ini akan dia tinggalkan. Harta yang dia kumpulkan itu akan dia tinggalkan. Rumah mewah, mobil mewah, jabatan yang tinggi, itu semuanya akan sirna, akan dia tinggalkan. Makanya mindset seorang muslim adalah bagaimana dia bisa membangun rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini bukan tempat kita tinggal, tetapi tempat kita meninggal. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Maka bangunlah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini bukan tempat kita berlomba-lomba untuk mencari dunia. Ada hal yang lebih besar yang harusnya kita kejar. Kenapa? Karena dunia, sebanyak apapun kita cari harta, kedudukan, kekuasaan, jabatan, itu akan kita tinggalkan. Harta yang siang malam kita cari, itu akan menjadi harta warisan. Yang akan kita bawa hanyalah harta-harta yang kita sedekahkan, amalan-amalan yang kita kerjakan. Maka ini yang akan bermanfaat nantinya bagi seorang hamba. Bahkan kalau kita sadari, para nabi, para rasul, mereka juga mendapati kematian. Semuanya, para nabi, para rasul meninggal dunia. Para raja, kemana sekarang Fir'aun, kemana sekarang Qarun, yang mereka punya banyak harta? Maka jawabannya, mereka telah meninggal dunia. Atau kita lihat bangunan-bangunan yang kokoh berdiri, yang sampai ratusan tahun, maka muncul pertanyaan, kemana orang yang membuat bangunan tersebut? Kita lihat bangunan peninggalan Belanda masih dengan kokohnya, ada sampai sekarang. Lalu siapa yang membangun? Kemana orang yang membangunnya ini? Maka jawabannya, mereka semua telah tiada, meninggal dunia. Tidak ada yang hidup abadi di dunia ini. Maka orang yang cerdas, kata Nabi SAW, orang yang paling banyak ingat sama kematian. Dan ini perintah Nabi SAW. Aksiru zikra hadhimil lazat. Banyak-banyaklah kalian dalam mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, mengingat kematian. Nabi SAW perintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Rasulullah suatu hari pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, mukmin yang manakah yang paling mulia? Mukmin mana yang paling utama, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqah. Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Baik akhlaknya.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayyul mu'minina akyas? Lalu mukmin yang paling cerdas siapa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak ingat dengan mati, yang paling banyak ingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Selain dia banyak ingat mati, dia juga bagus di dalam mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian. Ya, bagus persiapannya. Dia juga menyiapkan bekal, ya, memperbanyak amal untuk kematiannya tersebut. Ya. Ya, ada kisah yang menarik dari seorang tabi'in yang bernama Rabi bin Husain. Suatu hari dia pernah menggali kuburan di rumahnya. Ya, seorang ulama ini, seorang tabi'in ini, beliau menggali lubang, ya, menggali kuburan, tetapi di rumahnya. Ya, dia siapkan lubang di rumahnya. Fakana idza wajada fi qalbihi qasawah dakhala fihi. Setiap kali hatinya merasa jauh dari Allah, hatinya mulai keras, mulai jauh dari Allah, maka dia masuk ke lubang tersebut. Dia masuk ke lubang kuburan yang dia buat sendiri. Fattaja'a wa makatha masyaallah. Dia berbaring di situ, masuk ke lubang tersebut dan menetap untuk beberapa waktu di sana. Kemudian di dalam lubang tersebut dia mengatakan, Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ya Allah. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kembalikan aku ya Allah. Ya, barangkali aku bisa beramal soleh atas amalan-amalan yang aku tinggalkan. Yurat di duha, diulang-ulang terus sama beliau ketika masuk ke dalam kuburan tersebut. Ya Allah, kembalikan aku di dunia. Jadi beliau seakan-akan berada di dalam kuburan yang nyata. Jadi beliau seakan-akan masuk dalam kuburan. Jadi beliau ulang-ulang kalimat tersebut. Kemudian tatkala beliau bangkit dari lubang tersebut, maka beliau berkata kepada dirinya sendiri, Ya Rabbi, wahai Rabbi, qad raja'taka fa'mal. Wahai Rabbi, sekarang engkau bisa kembali, maka beramallah. Wahai Rabbi, sekarang kamu masih diberi kesempatan sendiri. Nah, inilah para jamaah, ya, bagaimana para ulama terdahulu, ya, bagaimana takutnya dengan kematian ini, takut bekalnya kurang, ya, sehingga mereka bikin kuburan sendiri di rumah. Ya, kalau mereka malas ibadah, masuk mereka ke situ, nyesal mereka di dalam lubang tersebut. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum beliau wafat, beliau menangis. Sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu nangis ketika sebelum meninggal dunia. Ditanya sama sahabat yang lain, Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Ya, dia seorang sahabat, amalannya sudah banyak, tapi masih nangis dengan kondisinya. Apa kata beliau? Amma inni ma abki ala dunyakum hadhihi. Sungguh aku nangis ini bukan karena menangisi dunia. Aku nangis ini bukan karena nangis dunia, ya, menangisi dunia. Walakinni abki li bu'di safari. Kan tetapi aku menangis karena perjalanan yang teramat panjang, kata beliau, yaitu perjalanan di akhirat panjang. Wa qillati zadi, sedangkan bekalku sedikit, kata Abu Hurairah. Lihatlah bagaimana para sahabat yang mereka menghisap dirinya sendiri, ya. Bahkan menganggap amalan mereka
masih jauh, ya, bekal mereka masih kurang, ya, sehingga sekelas Abu Hurairah saja menangis, ya, takut nanti di akhirat kondisinya gimana, ya, bekal udah cukup atau belum bekal kita nanti di akhirat. Dan faedah sering kita mengingat kematian, ya, faedahnya luar biasa, ya, disebutkan oleh salah seorang ulama, ya, man aksara zikral maut ukrima bisalasah. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama ta'jilut taubah. Ya, orang yang banyak mengingat kematian, yang pertama dia akan bersegera dalam bertaubat. Ya, karena dia tidak tahu umurnya, ya, kapan, berapa yang Allah Subhanahu wa taala kasih umur kepada orang tersebut. Wa qana'atul qalbi. Yang kedua adalah hati yang selalu qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sering ingat mati, dia tidak tamak terhadap dunia, ya, tidak rakus dengan dunia. Berapa saja yang Allah kasih, dia bersyukur kepada Allah. Karena bukan ini tujuannya hidup, bukan untuk cari dunia, tetapi untuk akhirat. Wa nasyatul ibadah. Dan yang ketiga, orang yang banyak ingat kematian, maka dia akan mudah untuk beribadah, akan banyak ibadahnya, karena dia tahu, ya, kita ini butuh dengan bekal, ya, sebagaimana kalau kita mau safar, mau bepergian yang jauh, ya, keluar kota, maka kita siapkan bekal. Apalagi kalau kita mau menuju ke kampung akhirat yang panjangnya luar biasa, ya, akhir dari segalanya, tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat. Ya. Seorang ulama pernah mengatakan, inna safara tawil, sungguh perjalanan akhirat itu panjang, wazada qalil, sedangkan bekal kita masih sedikit. Fasta'iddu liyaumir rahil, maka siapkanlah bekal untuk perjalanan yang amat panjang tersebut, ya. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan, ya. Hanya amal yang akan menolong kita nanti di akhirat kelak, ya, sebelum datang penyesalan, ya. Maka Allah banyak menyebutkan, ya, memotivasi kita dalam beramal. Wa tazawwadu, siapkan bekal, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik bekal adalah ketakwaan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mal, bersegera kalian dalam beramal. Allah juga katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian dalam menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak, ya, hadis-hadis yang lain yang menganjurkan kita untuk senantiasa mengingat kematian, ya, karena cepat ataupun lambat kematian ini pasti akan mendatangi seseorang, ya. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah perkataan seorang penyair, ya, beliau mengatakan, waladatka ummuka ya bana adam bakia, wahai ibnu Adam, ibumu telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sedangkan kalau kita lahir, orang-orang di sekeliling kita justru senang, bahagia. Fahris li nafsika an takuna idza bakau, maka jadikanlah dirimu, ya, nanti apabila engkau meninggal dunia, ya, tatkala orang-orang di sekitarmu menangis, fi yaumi mautika dhahikan masrura, maka jadikan dirimu, ya, berpisah dengan dunia dalam keadaan engkau senang, ya, bahagia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini nasihat singkat yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada jamaah yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan nasihat singkat pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.